Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisan, kembali lagi di podcast Pusat Kajian Perbandingan Mazhab. Kali ini bersama saya Muhammad Riza Muzaki. Kita akan bincang-bincang kembali nih soal 4 imam mazhab yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah, kemudian juga biografi imam yang lainnya. Maka kali ini kita akan membahas dari biografi imam mazhab, yakni Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Oke, bersama saya untuk lancarnya podcast kita kali ini sudah ada bersama kita semua, yakni narasumber yang luar biasa, seorang mahasiswa yang luar biasa, yakni ada Kak Dian Pertiwi. Untuk beliau, halo Kak Dian. Oke, Kak Dian ini adalah seorang mahasiswi semester berapa? Semester 7. Mungkin untuk lebih lanjut kita akan dengarkan perkenalan dari beliau ya, karena tentunya beliau ini memiliki latar belakang yang juga memiliki kompetensi untuk menjelaskan apa yang ingin kita bahas pada podcast kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan kakak dari latar belakangnya apa, kemudian semester berapa, dan di Busan sendiri sebagai apa gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Dian Pertiwi. Saya seorang mahasiswi dari program studi perbandingan mazhab Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian saya ini semester 7. Di sini saya termasuk ke dalam organisasi yaitu Pusat Kajian Perbandingan Mazhab. Di sini itu nama organisasinya itu adalah Budidaya Wawasan, dan saya memiliki posisi sebagai sekretaris umum. Oke, baik, luar biasa ya tadi perkenalan dari Kak Dian Pertiwi. Mungkin kita langsung saja nih Kak masuk ke pembahasan inti kita mengenai, pertama saya penasaran ya tentang biografi Imam Malik. Mungkin Sobat Busan sekalian juga bertanya-tanya siapa sih Imam Malik itu sebenarnya gitu kan. Karena mungkin di Indonesia kita sering sekali mendengar Imam Syafi'i kan ya. Nah, karena memang mayoritas di Indonesia bermazhab Syafi'iyah. Baik, kita tanya kepada Kak Dian Pertiwi, Kak, sebenarnya siapa sih Imam Malik ini? Gitu, nama lengkap beliau, dan kemudian bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, Kak. Oke, Imam Malik ini memiliki nama asli yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi Al-Madani, di mana beliau ini lebih dikenal dengan sebutan yaitu Imam Malik tadi. Di mana beliau ini lahir di kota Madinah pada 93 Hijriah atau 712 Masehi. Di mana beliau ini selain dikenal dengan sebutan Imam Malik, beliau ini juga memiliki sebutan lain, di mana yaitu dengan sebutan Dar Al-Hijrah, yaitu artinya imam dari Madinah. Mengapa hal ini disematkan pada beliau? Karena pada semasa hidupnya, beliau ini mulai dari lahir sampai dengan beliau meninggal, itu beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk berhaji. Nah, kemudian untuk latar belakang pendidikannya sendiri, beliau ini kan dari kecil sudah di Madinah ya. Jadi beliau ini juga belajar pada ulama-ulama yang berada di Madinah. Beberapanya itu seperti 7 ahli fikih yang dikenal dengan sebutan Fuqaha al-Sab'ah, di mana beliau ini mendalami dan juga mempelajari fikih dan hadis itu secara mendalam dari guru-guru tersebut. Baik, berarti luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber kita, bahwasanya Imam Malik ini adalah seorang imam yang lahir dan tumbuh di Madinah. Berarti beliau ini benar-benar tumbuh dan besar di kota Nabi ya Kak ya? Iya, betul sekali. Lalu kemudian sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya Imam Malik ini kan termasuk mujtahid ya Kak ya. Nah, sebagai mujtahid tentunya harus memiliki selain wawasan juga memiliki ilmu yang luar biasa tinggi, juga kemudian harus memiliki kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, juga dalam berijtihad. Nah, yang ingin kami tahu nih Kak, mungkin Kakak bisa ceritakan bagaimana sih Imam Malik ini dalam meriwayatkan hadis itu sendiri Kak? Oke, untuk meriwayatkan hadis itu kan tentu saja tidak boleh sembarangan kan, ada kriteria khusus ya kan. Nah, menurut Imam Malik ini
beliau ini dalam menerima suatu hadis itu ada kriteria yang sangat ketat. Ada 4, yaitu yang pertama bahwasannya perawinya itu tidak boleh melakukan bid'ah. Kemudian yang kedua, itu haruslah perawinya itu memiliki perilaku yang baik. Berarti perawinya itu tidak boleh berperilaku yang buruk. Kemudian yang ketiga, perawinya itu tidak boleh berkata dusta. Itu akan mengakibatkan hadisnya itu dianggap cacat. Dan yang terakhir bahwasannya perawinya itu haruslah bisa untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dimilikinya itu. Jadi jika perawi dalam memberikan hadis itu, jika ada satu saja yang cacat, maka Imam Malik tidak akan menerima hadis tersebut. Berarti Imam Malik ini bisa dibilang sangat teliti dan hati-hati dalam meriwayatkan suatu hadis ya Kak? Iya benar. Baik, lalu kemudian kalau tadi disebutkan Imam Malik lahir dan tumbuh besar di kota Madinah, maka ketika melihat biografi ulama, ini yang terpenting juga adalah wafatnya Kak. Nah, kami ingin tahu nih, kalau misalkan beliau tumbuh besar di kota Madinah, lalu kemudian dalam perjalanan hidupnya hingga wafatnya itu gimana Kak? Ya, beliau ini kan dari kecil sudah di Madinah ya. Jadi beliau juga wafatnya itu di kota Madinah, tepatnya itu pada 179 Hijriah atau itu 798 Masehi. Beliau ini juga wafat di Madinah itu dimakamkan di Baqi, di mana di Baqi ini juga ada makam para sahabat-sahabat Nabi lainnya. Baik, mungkin kita sudah mendengarkan tadi Sobat Busan mengenai biografi Imam Malik. Nah, lalu selanjutnya nih kita akan membahas tentang hal yang lebih detail, lebih mendalam lagi mengenai mazhab Maliki ini. Baik, Imam Malik ini Kak, tentunya yang kami tahu bahwasanya setiap ulama atau imam mazhab itu memiliki metodologi atau cara atau ciri khas dalam berijtihad. Nah, mungkin Kakak bisa berbagi ilmunya kepada kami, bagaimana sih Imam Malik ini, Imam Malik bin Anas dalam berijtihad, apakah beliau memiliki ciri khas dan metodologi sendiri yang mungkin berbeda dengan imam mazhab yang lainnya? Oke. Nah, seperti yang di awal tadi kan dijelaskan bahwasannya beliau ini lahir dan tumbuh di Madinah kan. Nah, hal inilah juga yang mempengaruhi cara berpikir beliau tentang Madinah ini, sehingga pada dasar hukum yang ada pada mazhab Maliki ini juga dikenal dengan sebutan amal ahlu al-Madinah, atau yang disebut juga dengan praktik atau tradisi masyarakat Madinah. Imam Malik ini, mengapa mengambil hal ini? Karena Imam Malik berpendapat bahwasannya perilaku masyarakat Madinah ini memiliki otoritas hukum yang sangat kuat, karena mereka ini kan hidup berdampingan dengan Rasulullah kan, dan juga pada sahabat Nabi dan juga para tabi'in, sehingga mereka ini dianggap melihat secara langsung praktek yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut. Jadi itulah kenapa hal ini memiliki sumber hukum yang dapat dipercaya. Dengan demikian juga amal ahlu al-Madinah ini bukan hanya sekedar tradisi lokal, akan tetapi juga bentuk konkret dan warisan hukum Islam yang bersumber langsung dari kehidupan Rasulullah itu sendiri. Baik. Jika begitu Kak, lalu kemudian dalam berijtihad itu tentunya setiap imam mazhab ini kan memiliki sumber hukum. Yang kita tahu adalah yang pertama, yang paling sumber inti adalah Al-Quran, betul ya Kak ya? Hadis, lalu kemudian ijma dan qiyas. Lalu kemudian ada nggak sih dalam mazhab Maliki ini sumber hukum lainnya gitu Kak? Oke, kalau untuk sumber hukumnya itu tentu saja sama ya seperti yang lainnya. Kemudian untuk yang ciri khas dari Imam Malik sendiri itu tentu saja yang tadi amal ahlu al-Madinah kan, atau perilaku tradisi masyarakat Madinah. Dan juga itu ada yang lainnya seperti ada istishan, kemudian ada istishab, dan juga ada maslahah mursalah, serta ada sadu az-zari'ah. Itu merupakan sumber hukum yang biasa digunakan dalam mazhab Malik. Oke. Tadi Kakak menyebutkan salah satu sumber hukum yang diterapkan di mazhab Maliki adalah maslahatul mursalah Kak. Benar ya Kak ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kami Kak, apa sih maslahah mursalah itu? Oke, maslahah mursalah ya. Maslahah mursalah ini artinya itu kemaslahatan yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak disebutkan secara langsung atau jelas dalam Al-Quran, juga tidak dijelaskan dalam hadis.
akan tetapi memiliki manfaat yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga konsep ini juga dikenal dengan sebutan maslahah mursalah. Yang kemudian kemaslahatan itu tidak didukung atau ditolak secara tegas, akan tetapi dianggap penting untuk menjaga keseimbangan prinsip-prinsip syariah dalam Islam, seperti keadilan, kemudian keamanan, dan juga kesejahteraan umat. Oleh karena itu, ketika muncul suatu permasalahan yang belum disebutkan secara rinci dalam Al-Quran maupun belum dijelaskan oleh Rasulullah, maka mazhab Imam Malik ini akan mengambil jalur dengan maslahah mursalah ini, di mana beliau ini menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang paling membawa kebaikan bagi umat, selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oke, jadi maslahah mursalah ini adalah pemikiran yang kalau saya nilai adalah pemikirannya visioner ya, kayak juga fleksibel tanpa kemudian menghilangkan prinsip agama itu sendiri kayak. Nah, lalu kemudian tadi juga kakak menyebut soal saddu dzariyah. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga sedikit pada kita apa itu saddu dzariyah. Oke, jadi beliau itu memakai salah satu konsep dalam hukumnya itu yaitu saddu dzariyah, di mana menutup semua jalan yang menuju ke haram, bisa mengarah ke hal yang haram. Jadi jadi hukum Islam itu menurut Imam Malik bukan cuma sekedar soal teks, namun juga soal dampak pada sosialnya. Oke. Lalu selanjutnya kak, kalau ngomongin soal Imam Malik nih atau imam mazhab lah ya, tentunya teman-teman Sobat Busan dan juga saya pribadi itu sangat mengetahui bahwasanya setiap mujtahid atau imam mazhab ini memiliki karya ya kak ya. Nah, seperti misalkan Imam Syafi'i itu kan memiliki Ar-Risalah, kemudian Al-Um. Nah, jika Imam Malik ini sendiri kak, adakah karyanya yang masyhur atau terkenal gitu kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kami kak. Untuk kitab karya beliau itu yang paling terkenal tentu saja Al-Muwatta ya. Oh, iya. Dimana ini merupakan kitab pertama yang dibukukan oleh beliau. Hal ini dibuat berdasarkan bukan hanya pada bab sholat saja, pada hukum-hukum Islam saja, namun juga berdasarkan dengan yang lainnya, seperti berisi tentang mengenai sholat, kemudian zakat, haji, kemudian juga jual beli, bahkan sampai dengan akhlak. Jadi isinya itu bukan hanya sekedar tentang hukum-hukum dalam Islam yang basic saja seperti itu, namun juga mengisi tentang yang lainnya. Baik. Berarti kitab Al-Muwatta ini sangat kompleks ya kak ya? Iya. Tidak hanya berbicara soal ibadah secara praktis ya, cuman juga menyinggung soal sosial dan lainnya. Baik, mungkin kita agak masuk sedikit mengenai Al-Muwatta ini kak. Gimana sih kak sejarahnya Al-Muwatta ini? Maksudnya kitab ini tentunya kan saat dikarang, disusun itu ada pada suatu zaman. Mungkin kakak bisa ceritakan kepada kita Al-Muwatta ini sendiri disusun mungkin di masa pemerintahan siapa atau di masa kapan itu kak? Ini tuh diciptakan atau disusun itu atas permintaan dari Khalifah Abu Ja'far Mansur, di mana pada awalnya ini adalah untuk menyatukan hukum-hukum Islam. Ya, pada masa itu tuh Islam itu sudah menyebar dan beragam di antar wilayah. Jadi bisa dibilang ini Al-Muwatta ini merupakan karya ilmiah, tapi juga berisi tentang karya sosial dan politik dan keagamaan yang sangat penting. Dan uniknya, kitab Al-Muwatta ini pernah dipuji oleh Imam Syafi'i, di mana bahwasannya beliau ini berkata, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran, yaitu kecuali kitab Al-Muwatta ini sendiri. Jadi, kitab Al-Muwatta ini derajatnya itu dianggap tinggi oleh para ulama. Baik, berarti luar biasa sekali Al-Muwatta ini ya. Adalah kitab yang diakui kualitasnya oleh para ulama, yang kemudian ini adalah disusun oleh Imam Malik itu sendiri. Nah, lalu kak, mungkin kita akan lanjut ke pengaruh dari mazhab Maliki ini. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan kepada kita semua bagaimana sih pengaruh mazhab Maliki ini di dunia Islam? Oke, kan seperti tadi kan dijelaskan bahwasanya Imam Malik ini lahir di Madinah dan juga belajar di Madinah kan, serta tumbuh di Madinah.
Jadi pada awalnya ilmu yang dikembangkan atau ilmu-ilmu dari Imam Malik ini sendiri itu hanya berkembang di kota Madinah. Akan tetapi seiring perkembangan zaman kan, tentu saja makin besar, kemudian muridnya itu juga akan semakin banyak. Sehingga ajaran dari Imam Malik ini menyebar. Bukan hanya di Madinah saja, tetapi juga sampai ke Mesir, kemudian Tunisia, kemudian Azerbaijan, dan juga Aljazair. Nah, dan juga itu sampai ke Andalusia, yang sekarang kita kenal dengan sebutan Spanyol. Hal ini dipengaruhi juga karena adanya murid beliau yang bernama Abdullah itu, yang sangat memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu-ilmu dari mazhab Maliki ini. Oke, berarti sangat luas sekali ya Kak ya pengaruh dari mazhab Maliki ini ya. Nah, lalu kemudian aku juga penasaran nih Kak, selain mungkin di Timur Tengah sebagaimana yang Kakak sebutkan tadi, sejauh mana lagi sih Kak pengaruh mazhab Maliki ini sendiri? Iya. Sampai sekarang itu di Maroko itu masih, dan Maroko dan Aljazair itu sampai sekarang itu masih menggunakan hukum-hukum yang ada di mazhab Maliki ini. Seperti bukan hanya dalam hukum Islamnya saja, namun juga dalam pendidikannya. Seperti contohnya itu, seorang istri itu boleh menceraikan suaminya apabila suaminya tersebut tidak mampu untuk memenuhi nafkah dari istrinya tersebut. Nah, ini merupakan bentuk keadilan sosial yang keren banget pada masa itu, yaitu di masa pada abad ke-8, beliau itu sudah memiliki pemikiran yang demikian. Luar biasa sekali ya Kak, berarti ajaran dan juga pengaruh dari mazhab Malikiyah ini, ajarannya sangat bersifat kontekstual, juga kemudian fleksibel dan sangat relevan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin untuk Sobat Busan, tidak terasa kurang lebih 15 menit Kak Dian Pertiwi sudah menjelaskan beberapa pembahasan terkait tentang mazhab Maliki ini. Banyak sekali luar biasa ilmu baru yang kita dapatkan dari beliau, dan terima kasih juga kepada Kak Dian Pertiwi atas waktunya, telah memberikan pengajaran yang cukup berharga pada hari ini kepada Sobat Busan sekalian. Terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih juga Riza atas Oke, dan untuk Sobat Busan sekalian, jangan lewatkan episode selanjutnya dari podcast Pusat Kajian Perbandingan Mazhab yang tentunya akan mengangkat tema yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi, dan lebih mengedukasi lagi. Assalamualaikum.